Informasi terbaru yaitu P3K Teknis tolak hasil raker Komisi 2 DPR. Mereka minta diangkat PNS saja. Dan ini sebetulnya bukan hanya P3K Teknis ya, P3K non teknis yaitu P3K guru, keguruan maupun P3K nakes juga sama ya sobat-sobat, terus berjuang. Informasi terbaru yaitu hari Selasa 16 Juni 2026 atau hari ini. Dikutip dari JPNN, P3K menolak hasil raker Komisi 2 DPR RI dengan pemerintah pada 8 Juni 2026 khususnya poin 6. Mereka malah minta diangkat pegawai negeri sipil atau PNS. Ketua Umum Aliansi Merah Putih sekaligus Ketua Umum Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara atau FKP BBPN, Fadlun Abdillah mengungkapkan sampai saat ini PTK terus atau masih tidak menerima putusan raker RDPR DPU Komisi 2 DPR RI dengan pemerintah pusat dan daerah tersebut karena dinilainya sangat diskriminatif. Poin ke-6, hasil rapat tersebut bersifat diskriminatif karena hanya merutaskan P3K dan P3K Parwaktu dari unsur guru, tenaga pendidikan, dan tenaga kesehatan. Tenaga teknis tidak diusulkan dibiayai lewat APBN, kata Fadlun pada CPNN hari Selasa ini. Selanjutnya, dia menyebut bahwa P3K teknis khususnya dari unsur Satpol PP tidak disebutkan secara jelas dalam kebijakan tersebut. Anehnya hanya tenaga pendidikan yang dimasukkan, padahal teknik ini sangat seleksi P3K masa jabatan teknis. Fadlun lantas mengulik UU Pemda yang secara spesifik mengatur kedudukan Satpol PP. Berdasarkan amanat UU 23 tahun 2014 pada 256, pasal 256, polisi Pamong Praja adalah pegawai negeri sipil atau PNS tegasnya. Selanjutnya, dalam Permendagri nomor 6 tahun 2016 tahun 2023 pasal 2 disebutkan polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota sebagai aparat pemerintah daerah yang diduduki oleh PNS. Bermodal dari hal tersebut, Satpol PP memiliki tugas strategis seperti menegakkan perda, menjaga ketertiban umum, melindungi masyarakat hingga mengamankan aset daerah sehingga lebih tepat berstatus sebagai PNS. Selanjutnya, itu kata undang-undang dan peraturan pemerintah lo ya, bukan kata kami. Jadi Satpol PP itu harus diangkat PNS dan bukan P3K, apalagi P3K Parwaktu cetusnya. Saat ini lanjut Fadlun, P3K teknis berharap pemerintah memberikan kepastian status dan perlakuan yang setara dalam kebijakan pengelolaan aparatur sipil negara ke depan. Sebelumnya pada rapat 8 Juni 2020 dihasilkan 6 poin keputusan rapat yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menpan NP Rini Widiantini, Ketua Rapat HM Rifki Zami Karjayuda, Ketua Umum APSI APPSI Harudi Masud, Wakil Ketua APEKSI Munafri Arifuddin, serta Ketua Umum APKASI Bursa Zarnubi. Ada 6 poin ya sahabat-sahabat, namun yang ditolak oleh PTK teknis khususnya di poin ke-6. Poin ke-6 ini ya sahabat-sahabat, Komisi 2 DPR RI mendorong Kementerian Dalam Negeri dan Kemenpan RB berkoordinasi dengan kementerian terkait agar sumber pembiayaan P3K dan P3K Parwaktu daerah, terutama tenaga kesehatan, guru dan tenaga pendidikan dibiayai dari APBN, terutama ya sahabat-sahabat. Jadi sebetulnya semuanya masuk, namun di sini hanya terutama ya sahabat-sahabat. Tata bahasanya seperti itu. Jadi untuk sahabat-sahabat teknis ini, karena khususnya untuk Satpol PP memang kalau sesuai dengan peraturan harus diisi oleh PNS. Jadi untuk sahabat-sahabat teknis khususnya Satpol PP harus diangkat menjadi PNS. Itu adalah usulan dari Fadlun yang berdasarkan dari peraturan pemerintah sendiri yang sudah kita bacakan di depan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat ya sahabat-sahabat, terutama untuk sahabat-sahabat P3K teknis. Terus kita viralkan peralihan status P3K menjadi PNS. Dalam tanda kutip di sini untuk sahabat-sahabat yang setuju untuk P3K dialihkan menjadi PNS, dan itu juga semuanya sebetulnya sahabat-sahabat, namun terutama di informasi kali ini adalah untuk teknis. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Terus pantau informasi terbaru hanya di kanal YouTube ini. See you next time.